Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dimanapun berada, kembali bersama kami keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya dengan beragam kegiatan mengawali aktivitas Jumat Berkah hari ini. Untuk itu, mari kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yasri. Dengan harapan tausiah ini menjadikan bagian daripada ibadah, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berbagai informasi. Kepada Bapak atau Ustadz Yasri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Kecamatan Bungaraya, kemudian yang kami hormati rekan-rekan penyuluh agama Ketua Kecamatan Bungaraya dan seluruh staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di kantor KUA Kecamatan Bungaraya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini semua manusia tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bukan baiknya manusia itu manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, tetapi orang yang berbuat dosa tetapi dia mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat, insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap surga daripada Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua perintah untuk bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini semua kita pasti mempunyai kesalahan, kehilapan, tetapi dengan kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan terima tobat kita. Dan juga mengajar surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian sambungan daripada itu Allah katakan orang yang bertakwa itu yang pertama
alladzina yunfikun, orang-orang yang mau berinfak, bisarra wad dharra, di dalam waktu lapang dan waktu sempit. Di dalam dia senang ataupun susah, dia mau bersedekah, dia mau memberikan hartanya, membagikan hartanya kepada orang lain, berinfak, bersedekah bagi orang-orang yang mau memerlukannya. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di antara ayat ini, yaitu orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau berinfak kepada orang lain di waktu senang, di waktu susah. Kalau di waktu senang saja kita memberi kepada orang lain, ini belum sempurna iman kita. Tetapi ketika kita susah juga harus kita berikan sedekah kepada orang lain. Ini yang pertama ciri yang bertakwa yang dikatakan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu, orang yang sanggup menahan amarahnya. Ini kata Allah, ini memang susah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika emosi kita memuncak, ketika emosi kita mulai berkobar di dada kita, maka setan mulai masuk kepada kita untuk menggoda kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan saya nasihat yang nasihat itu tidak panjang-panjang saya ingat, bahkan bisa bermanfaat bagi saya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqdab farad dada miraran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Kamu jangan marah." Maka berulang kali sahabat bertanya, "Apalagi Rasulullah?" Berulang-ulang kali dijawab oleh Rasulullah, "Kamu tidak usah marah." Kenapa? Karena dengan kemarahan semua emosi akan melonjak. Maka di saat itulah syaitan akan masuk kepada kita, kemudian kita berbuat di luar daripada jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, marah itu dari syaitan. Syaitan berasal dari api. Kemudian api hanya dipadamkan dengan air. Maka Rasul katakan dalam hadisnya, ketika kita marah maka cepatlah berwudu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak hadis lain yang mengatakan tentang bagaimana kita harus menahan amarah kita. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang bertakwa itu adalah wal afin 'anin nas. Orang yang mampu, orang yang sanggup menahan, orang yang mau dan sanggup memberi maaf terhadap orang lain. Ini juga susah. Ya. Orang yang baik kata Rasulullah bukan orang yang minta maaf, tetapi orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Ketika kita punya masalah dengan tetangga, ketika kita punya masalah dengan karib kerabat kita, tidak berteguran, kadang gara-gara sepele, sampai 3 hari, sampai 3 bulan bahkan tidak bertegur sapa, tidak mau memaafkan kesalahan yang sekecil itu. Maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang beriman itu termasuk adalah orang yang baik terhadap tetangganya, orang yang baik terhadap jirannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ini orang yang beriman kepada Allah, diantaranya adalah orang yang mau berbuat baik kepada tetangganya. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ini sepele, tetapi ini susah kita lakukan karena banyak sekali orang yang tidak mampu. Pertama sekali bersedekah ketika hanya di waktu lapang saja, di waktu dia susah tidak mau memberikan hartanya. Kemudian dia tidak sanggup menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menjalankan hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, demikian tadi tausiah singkat yang merupakan kegiatan rutin binaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, dan insya Allah akan selalu hadir pada waktu dan kesempatan yang lain. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas berbagai kurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.